Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini, saya akan menerangkan tentang penyebab runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Penyebabnya adalah setelah abad ke-10 sampai dengan 12 Masehi, kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha mulai mengalami masa kemunduran. Nah, jadi kalian tahu bahwa kerajaan Hindu-Buddha mengalami kemunduran pada abad ke-10 sampai dengan 12. Itu juga ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Perkembangan agama, pengaruh agama Hindu-Buddha cukup besar karena dapat mempengaruhi seluruh faktor kehidupan masyarakat. Kurang lebih, pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia selama 10 abad. Ini semua bisa dilihat dengan munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha, dan kerajaan tersebut adalah kerajaan Kutai yang notabene itu adalah kerajaan tertua di Indonesia, dan sampai kerajaan yang terakhir yaitu kerajaan Majapahit yang sangat berkuasa dan sangat luas dari segi penguasaannya di Indonesia. Penyebab faktor runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha. 1. Terdesaknya kerajaan-kerajaan sebagai akibat munculnya kerajaan yang lebih besar dan lebih kuat. Jadi terdesaknya kerajaan-kerajaan yang mengakibatkan kerajaan itu runtuh, antara lain kerajaan itu semakin lebih besar dan kuat, dan juga adanya kerajaan-kerajaan yang mempengaruhi setidaknya kerajaan tersebut runtuh. Kedua, tidak ada peralihan kepemimpinan seperti yang dilakukan oleh kerajaan Majapahit. Nah, dari zaman kerajaan Kutai Negara sampai kerajaan Majapahit yang melakukan pengalihan kepemimpinan yaitu pada masa kerajaan Majapahit. Selain itu, kerajaan hanyalah mengandalkan orang atau raja yang sudah dipimpin, lalu tidak ada regenerasi yang menerusnya, sehingga faktor tersebut yang menjadikan runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dan salah satu yang menjadi kerajaan yang sangat baik dalam segi kepemimpinannya yaitu kerajaan Majapahit. Dan yang ketiga adalah berlangsungnya perang saudara yang justru melemahkan kekuasaan kerajaan seperti yang terjadi pada kerajaan Shalendra dan kerajaan Majapahit. Nah, itulah termasuk faktor yang meruntuhkan kerajaan-kerajaan di Indonesia, terutama kerajaan Hindu-Buddha, yaitu adalah perang saudara yang dilakukan oleh kerajaan Shalendra dan kerajaan Majapahit. Dan yang keempat, banyak daerah yang melepas diri akibat melemahnya pengawasan pemerintah pusat dari raja-raja bawahan membangun sebuah kerajaan yang merdeka serta tidak terikat lagi oleh pemerintah pusat. Jadi dari nomor 4 ini adalah daerah-daerah yang sudah bergabung dalam suatu pemerintahan pusat itu merasa dirugikan, dan secara tidak langsung dari kerajaan-kerajaan tersebut melepas diri dari ikatan pemerintah pusat, yang menjadikan salah satu penyebab faktor runtuhnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Dan yang kelima, kemunduran ekonomi perdagangan akibat lemahnya pemerintah pusat. Masalah perekonomian dan perdagangan mengalami sedikit penurunan dari para pedagang yang datang, seperti pedagang dari Melayu dan Islam. Nah, ini faktor selanjutnya adalah kemunduran ekonomi perdagangan, yaitu melemahnya segi yang dimaksud segi pemerintahan pusat yang sangat tidak cakap
atau tidak cepat dalam melakukan pengolahan di bidang ekonomi, menjadikan perekonomian pada masa agama Hindu-Buddha itu melemah, antara lain datangnya perdagangan atau pedagang dari Melayu dan Islam. Dan juga untuk nomor yang keenam, tersiarnya agama dan budaya Islam yang mudah diterima oleh masyarakat di daerah yang itu daerah sekitar Indonesia. Nah, ini nomor 6 termasuk faktor yang sangat besar mempengaruhi faktor kemunduran agama Hindu-Buddha itu terlengserkan, dalam artian kerajaan-kerajaannya ya. Karena dalam segi tahta kerajaan Hindu-Buddha adalah rata-rata itu mengenal kasta. Jadi kalau agama Islam itu masuk atau kerajaan Islam itu masuk dan dapat mudah diterima di masyarakat Indonesia, karena dari segi agama Islam atau kerajaan-kerajaan Islam itu tidak mengenal tersebut. Dan jadi itulah termasuk faktor runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha yang notabene datangnya kerajaan Islam ke Nusantara. Setelah kerajaan Hindu-Buddha runtuh, tapi kebudayaan Hindu-Buddha pada tidak hilang begitu saja. Hal ini bisa dilihat masyarakat Jawa masih melakukan upacara sesaji ke sawah, punden, dan upacara penyembahan kepada penguasa laut Kidul, dan lain sebagainya. Dan tradisi Hindu-Buddha masih kental dan sepenuhnya dilakukan di Bali. Orang-orang Bali ini adalah pindahan orang-orang dari Majapahit dan masih memegang teguh kepercayaannya. Tetapi tidak seluruh pulau Indonesia merasakan kebudayaan Hindu-Buddha. Padahal ada dua kerajaan nasional, yaitu Sriwijaya dan Majapahit, menguasai seluruh daerah di Indonesia. Tetapi mereka hanya menguasai politik dan perekonomiannya saja dan tidak menyebarluaskan agamanya. Jadi pada waktu daerah tersebut melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan itu, akan kembali kepada kebiasaan yang lama. Adapun pulau Indonesia yang tidak terjamah kebudayaan Hindu-Buddha, yaitu Pulau Sulawesi, Maluku, Irian, dan Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Jadi setelah kerajaan Hindu-Buddha itu runtuh, masih banyak kebudayaan Hindu-Buddha yang masih dipakai, terutama di Pulau Jawa, antara lain yaitu sesajen, terus upacara laut Kidul, dan juga penyembahan-penyembahan ke patung. Dan masih juga banyak hal-hal yang itu berbaur-baur tentang kebudayaan agama Hindu-Buddha. Dan juga penyebaran agama Hindu-Buddha itu tidak keseluruhannya ke Nusantara ya, karena dari data-data yang sudah diberikan dan juga dilakukan di internet, dicari di internet itu, dari tempat yang tidak dijamah oleh agama Hindu-Buddha atau kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu Pulau Sulawesi, Maluku, Irian, dan Kepulauan Nusa Tenggara Timur, yaitu termasuk pulau-pulau yang tidak dijamah atau disebarluaskan agama Hindu-Buddha oleh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Di pembelajaran kali ini adalah tentang faktor atau tentang runtuhnya agama Hindu-Buddha di Indonesia dan faktor-faktornya. Bila ada kata yang tidak baik atau kurang dalam segi penyampaian materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena mungkin ini hanya beberapa materi yang saya sampaikan atau faktor-faktor yang saya sampaikan, dan bisa kalian pelajari di internet atau di buku modul kelas 10 Sejarah Indonesia. Cukup sekian. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.